Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ruslan, umur saya 28 tahun. Hari ini saya mau ngasih saran atau bocoran. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang peternakan. Yang pertama, saya akan membahas dulu dari marmot, peternakan marmot. Apa makanan utama marmot? Makanan utama marmot adalah rumput segar, sayuran hijau, dan pelet khusus marmot. Dan berapa lama masa bunting marmot atau masa kehamilannya? Yaitu jawabannya adalah sekitar 59 hari atau 72 hari. Kapan marmot siap kawin? Nah, jawabannya adalah umumnya pada usia 4-6 bulan. Apa manfaat memelihara marmot? Nah, manfaatnya itu banyak sekali, yang sebagai hewan peliharaan, ternak hias, dan dapat dijual untuk menambah penghasilan. Terus, bagaimana cara menjaga kesehatan marmot? Nah, menjaganya cukup mudah sekali, yaitu menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan bergizi, dan menyediakan air minum yang bersih. Gitu. Tapi kalau di sini kita tidak menggunakan air ya, jadi cukup rumput saja, dan kandang bersih itu juga sudah termasuk kebutuhan yang maksimal ya, supaya tidak agak ribet. Karena ini marmotnya marmot ternak ya, bukan marmot hias. Berapa jumlah anak yang biasanya dilahirkan marmot? Nah, biasanya yang dilahirkan marmot itu antara 1-6 ekor per kelahirannya gitu. Jadi masa perkawinannya itu 4-6 bulan. Baru marmot bisa menghasilkan anak. Mengapa kandang marmot harus selalu bersih? Nah, itu sangat penting sekali untuk kesehatan marmot, agar marmot terhindar dari penyakit dan tetap aman dan nyaman tentunya ya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah kebersihannya dan keamanan. Peternakan kelinci, oke. Apa makanan utama kelinci? Ya sama, makanan kelinci tetap sama rumput di sini ya, terkecuali kelinci hias, kelinci untuk hobi ya, pasti dikasihnya itu sayuran dan pelet. Kalau kita di sini rumput. Berapa lama masa bunting kelinci? Nah, sekitar 28 hari atau sampai 30 hari atau kurang lebih 1 bulan ya. Kapan kelinci bisa mulai dikawinkan? Nah, jawabannya adalah pada usia sekitar 5 atau 8 bulan. Baru kelinci bisa reproduksi, bisa dikawinkan. Tergantung jenisnya juga. Apa keuntungan beternak kelinci? Nah, keuntungannya itu perkembangbiakannya cepat, dan biaya pemeliharaannya relatif rendah. Bagaimana cara mengetahui kelinci sehat? Nah, cara mengetahui kelinci sehat itu dia selalu aktif, nafsu makan baik, bulu bersih, dan mata cerah. Berapa jumlah anak kelinci dalam satu kelahiran? Biasanya itu kelinci bisa memproduksi anak 4-12 ekor, itu paling banyak. Normalnya 4 atau 2 ekor sebenarnya. Nah, sekarang kita langsung ke mengapa kandang kelinci harus memiliki sirkulasi udara yang baik? Jawabannya adalah untuk menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penyakit ya. Jadi itu penting sekali sirkulasi untuk kandang kelinci, karena kalau terlalu tertutup juga gak ada sirkulasi, itu bakalan pengap, si kelincinya tidak bakalan nyaman ya di dalamnya. Jadi penting sekali di setiap kandang itu harus ada sirkulasinya atau udara ya yang bolong-bolong, mengurangi risiko penyakit dulu lah. Mengurangi risiko penyakitnya itu bermacam jenis ya, dari mulai jamur, terus kembung ya, dan yang lainnya masih banyak. Lanjut ke budidaya lele.
Apa pakan utama ikan lele? Nah, ikan lele itu pelet yang mengandung protein sesuai kebutuhan pertumbuhan gitu. Jadi pelet. Nah, yang kedua nih, berapa lama waktu pemeliharaan lele hingga panen? Sekitar 2,5 atau 4 bulan ya, 2 bulan setengah atau 4 bulan. Itu pemeliharaan lele hingga panen. Tergantung perawatannya juga sih. Karena lele itu emang enteng-enteng banget gitu ya. Bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah juga, gitu. Mengapa kualitas air penting dalam budidaya lele? Nah, karena air itu peran penting dalam peternakan lele. Karena lele hidupnya di air. Nah, jadi karena kualitas air yang baik membantu lele tumbuh sehat dan cepat gitu ya. Jadi penting sekali peran air itu harus yang paling utama itu kita harus kalau mau membudidayakan lele kita harus siapkan air yang sudah didiamkan selama 3 hari atau 1 minggu. Itu airnya sudah tenang dan tidak terkontaminasi kimia yang lainnya juga. Jadi air itu udah siap dibudidayakan lele. Itu disebutnya air tenang. Bagaimana cara mencegah penyakit pada lele? Nah, cara mencegah penyakit pada lele itu menjaga kebersihan kolam, kualitas air, dan pemberian pakan yang cukup. Nah, jadi gini, kalau kita membudidayakan lele itu tidak boleh kebanyakan pakan, tidak boleh kekurangan pakan juga gitu. Kebanyakan pakan akan mengotori kolam, itu akan menimbulkan bakteri jahat. Jadi sewajarnya aja dan sesuai dengan jumlah volume lelenya. Misalkan 1.000 nih, berapa gitu kan. Nanti ada ininya. Ada takarannya. Jadi menjaga kebersihan kolam, kualitas air, dan pemberian pakan yang cukup. Kapan waktu terbaik memberi makan lele? Nah, jadi kita itu jangan sembarangan kasih makan lele tuh jam berapa gitu, misalkan siang gitu kan, jamnya juga tidak teratur. Seharusnya kasih makan lele itu pagi dan sore hari secara teratur ya. Jadi setiap hari secara teratur pagi dan sore gitu. Jadi gini loh, kalau ikan itu gak bakalan mati ya, karena dia itu hewan yang suka memakan kotorannya sendiri. Jadi gak usah khawatir dikasih makan tuh cuman pagi doang sama sore gitu, siangnya enggak apa-apa. Justru itu memang siklusnya seperti itu kalau di peternakan gitu. Jadi pada intinya lele itu cocoknya dikasih makan pagi sama sore. Kenapa siang? Nanti kalau siang itu akan beresiko kembung, tidak boleh, tidak baik juga ya untuk kesehatannya juga untuk lele. Apa keuntungan budidaya lele? Nah, keuntungannya itu peminatan pasar tinggi ya hari ini. Peminatan pasar tinggi, pertumbuhan cepat, dan peluang usaha cukup menjanjikan ya. Terutama itu kan pecel lele yang sering membutuhkan pasokan dari para peternak lele ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Oh ya, ada motivasi. Jadilah peternak muda yang berani bermimpi besar, karena kesuksesan dimulai dari keberanian untuk mencoba. Usia muda bukan alasan untuk bermalas-malasan, justru saat muda adalah waktu terbaik untuk membangun usaha peternakan yang sukses. Peternakan muda bukan pekerjaan biasa, tetapi profesi mulia yang ikut menyediakan pangan bagi banyak orang. Jangan takut memulai dari kandang kelinci, dari kandang kecil, karena usaha besar pun berawal dari langkah untuk sederhana. Kesabaran merawat ternak hari ini akan menjadi hasil yang membanggakan di masa depan. Ya, jadi ini motivasinya. Masih ada peternak muda yang rajin belajar dan bekerja keras akan selalu selangkah lebih maju. Gagal dalam beternak bukan berakhir perjalanan, melainkan perjalanan untuk menjadi lebih baik ya. Teruslah berinovasi, karena peternak modern membutuhkan anak muda yang kreatif dan pantang menyerah. Kesuksesan
tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari ketekunan merawat ternak setiap hari. Banggalah menjadi peternak muda, karena dari kandang sederhana bisa lahir mimpi-mimpi besar. Begitulah motivasi-motivasi dari saya. Semoga membangun untuk para peternak muda di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.